kita belajar tema 2B, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Kalian simak videonya sampai selesai ya. Nah, di sini ada pembelajaran pertama. Perhatikan gambar-gambar kegiatan bermain di halaman sekolah berikut. Yang pertama, di sini ada gambar Winnie dan teman-teman sedang bermain engklek. Nah, di gambar kedua, ada anak laki-laki sedang bermain sepak bola. Nah, selanjutnya, di sini buatlah pertanyaan mengenai gambar-gambar yang kamu amati di atas. Di sini gambar pertama ada pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa. Begitu juga gambar yang kedua ada apa, di mana, kapan, siapa. Nah, kita isi titik-titiknya. Nah, yang pertama apa? Kita bisa pakai kata apa yang sedang mereka lakukan. Kemudian di mana? Di mana mereka bermain? Nah, kemudian kapan? Kapan mereka bermain? Kemudian siapa? Siapa saja yang ikut bermain. Nah, begitu pula sama dengan gambar kedua. Nah, itu adalah contoh-contoh kalimat tanya yang tepat. Nah, setelah kalian tulis semua di buku, kita lanjut. Kamu telah menyimak percakapan Wira dan teman-temannya. Bion akan membagi kelereng kepada Wira dan Rio. Bantulah Bion membagi kelereng untuk 3 orang. Nah, di sini Bion mempunyai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 kelereng. Nah, Bion ingin membagikan kepada 2 temannya. Jadi, 12 dibagi 3 untuk Bion dan 2 temannya. Nah, jadi 12 dibagi 3 sama dengan, kita tulis dulu jumlah kelereng seluruhnya yaitu 12. Nah, kemudian karena ada 3 orang, maka kita kurangin 3. Kurang 3, 12 dikurang 3 sama dengan 9. Dikurang 3 sama dengan 6. Dikurang 3 sama dengan 3. Dikurang 3 sama dengan 0. Nah, jadi 12 ini kita kurangin 3 sampai hasilnya 0. Nah, ini yang disebut dengan pembagian. Pembagian itu adalah pengurangan berulang. Nah, sampai hasil akhirnya itu 0. Kemudian kita hitung tadi 3-nya yang kita kurangin ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, jadi ada 4 kali pengurangan. Berarti 12 dibagi 3 sama dengan 4. Nah, kita lihat coba penjelasannya. Nah, di sini jadi 12 dibagi 3 sama dengan 4. Dibaca 12 dibagi 3 sama dengan 4. Yaitu pengurangan berulang 12 oleh 3 sebanyak 4 kali. Jumlah kelereng yang diperoleh oleh setiap anak yaitu Bion sebanyak 4 kelereng, Wira sebanyak 4 kelereng, Rio sebanyak 4 kelereng. Jadi, jumlah kelereng yang diperoleh oleh setiap orang sebanyak 4 kelereng. Nah,
Di sini kita mengenali tentang pembagian. Kenapa sih kok 2.2 ini disebut apa sih? Nah, 12 ini bilangan yang dibagi. 2 ini namanya tanda pembagian. 3 ini bilangan pembagi. Jadi, ada bilangan yang dibagi, ada bilangan pembagi. Nah, di sini sama dengan ini hasil bagi. Nah, 12 dibagi 3 sama dengan 4 disebut sebagai pernyataan pembagian. Hasil bagi bila dikali dengan bilangan pembagi akan menjadi bilangan yang dibagi. Di sini pun ada contohnya. 8 dibagi 2 sama dengan, nih, kita dapat tuliskan bentuk angka 8-nya dulu nih. Bilangan yang akan kita bagi dulu. Kita bagi dengan bilangan pembagi, yaitu angka 2. Nah, kita kurangi nih sampai hasilnya 0. 8 dikurang 2 yaitu 6. 6 dikurang 2, 4. 4 dikurang 2, 2. 2 dikurang 2, 0. Jadi 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, terus ada 9 dibagi 3. Sama seperti tadi. Bilangan yang akan dibagi yaitu angka 9. Kita bagi dengan angka 3. Nah, 9 dibagi 3. 9 diambil 3 sama dengan 6. 6 dikurang 3 sama dengan 3. 3 dikurang 3 sama dengan 0. Jadi 9 dibagi 3 sama dengan 3. Selanjutnya ada bilangan yang akan dibagi. 20 dibagi 4. Kita tulis dulu 20. Kemudian kita kurangin 4 sama dengan 16. Dikurangi 4 sama dengan 12. Dikurangi 4 sama dengan 8. Dikurangi 4 sama dengan 4. Dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, 4-nya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, 20 dibagi 4 sama dengan 5. Nah, sekarang kita kerjakan soal nih. Sekolah memiliki 12 buah sapu ijuk. Semua sapu akan dibagi untuk 6 kelas. Berapakah jumlah sapu yang diterima oleh setiap kelas? Oke, kita tulis dulu 12 dibagi 6 sama dengan 12 dikurangi 6 sama dengan 6 dikurangi 6 sama dengan 0. Jadi 12 dibagi 6 sama dengan 2. Nah, kemudian sekarang nomor 2. Pak Karno adalah petugas taman di sekolah Wira. Pak Karno mendapat bantuan bibit tanaman mangga sejumlah 16 bibit. Semua bibit tanaman akan ditanam di 4 sudut sekolah. Berapakah jumlah bibit yang akan ditanam di setiap sudut sekolah? Oke, tadi ada 16 bibit. Berarti bilangan yang dibagi. 16 dibagi 4 sudut sekolah. Dibagi 4 sama dengan, 16 kita kurangi 4 dulu. Sama dengan 12. Kemudian dikurangi 4 sama dengan 8. Kemudian dikurangi 4 lagi sama dengan 4. Kemudian dikurangi 4 lagi sama dengan 0. Maka jumlah
jumlahnya adalah atau hasilnya adalah 16 dibagi 4 sama dengan 4. Teman-teman ditulis ya di bukunya masing-masing. Kemudian nomor 3. Di kelas Wira akan dibentuk 5 kelompok belajar. Jumlah siswa di kelas Wira sejumlah 25 orang. Berapakah siswa dalam setiap kelompok? Berarti kita harus membagi bilangan yang dibagi, yaitu 25 orang. 25 orang ini akan kita bagi 5 kelompok. Berarti 5. 25 dibagi 5. Kita kurangi dulu. 25 dikurangi 5 sama dengan 20. Kemudian dikurangi 5 sama dengan 15. Dikurangi 5 sama dengan 10. Dikurangi 5 lagi sama dengan 5. Dikurangi 5 lagi sama dengan 0. Jadi 25 dibagi 5 sama dengan 5. Oke, teman-teman ditulis semua ya. Jangan lupa ditulis. Kemudian kita lanjut. Oke, sekarang kita buka halaman 86. Di situ ada soal selesaikan pembagian berikut dengan menggunakan pengurangan berulang. Nah, yang nomor 1, yang A, di situ ada 9 dibagi 3 sama dengan, nah kita pakai pengurangan berulang, berarti kita tulis angka 9-nya dulu. 9 dikurang 3, berapa 9 dikurang 3? Apa? Iya, 6. Kemudian kita kurangin 3 lagi. Nah, 6 dikurang 3. 3. Kita kurang 3 lagi. 3 dikurang 3. Iya, 0. Nah, jadi kita kurangin dari angka 9 sampai hasilnya 0. Berarti 9 dibagi 3, kita hitung angka 3-nya. 1, 2, 3. Ada 3, berarti 9 dibagi 3 sama dengan 3. Iya. Oke, kita lanjut sekarang yang B. Yang B itu ada 8 dibagi 2 sama dengan, oke, kita tulis angka 8-nya dulu. Kita kurangin 2. 8 dikurang 2 adalah 6. Kita kurangin lagi 2. 6 dikurang 2, 4. Kita kurangin lagi 2. 4 dikurang 2, 2. Kita kurangin lagi 2. 2 dikurang 2, 0. Nah, pokoknya kita kurangin itu sampai hasilnya 0. Kemudian kita hitung angka 2-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, berarti 8 dibagi 2 sama dengan 4. Oke, selanjutnya yang C. Yang C ada 10 dibagi 2 sama dengan, nah berarti 10 dikurang 2, 8 dikurang 2,
kita hitung angka 2-nya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 berarti 10 dibagi 2 sama dengan 5. Oke, sekarang yang D. Yang D ada angka 16 dibagi 4 sama dengan, kita ulang kayak tadi, 16 dikurang 4. Berapa 16 dikurang 4? 12 dikurang 4 lagi. 12 dikurang 4. 8 dikurang 4 lagi. 4 dikurang 4 lagi. 4 dikurang 4 sama dengan 0. Nah, kita hitung angka 4-nya ada 1, 2, 3, 4. 16 dibagi 4 hasilnya 4. Kemudian sekarang yang E. 20 dibagi 5 sama dengan 20 dikurang 5 sama dengan 15. Dikurang 5 lagi. 10 dikurang 5 lagi. 5 dikurang 5 lagi. 0. Jadi 20 dibagi 5 hasilnya, kita hitung angka 5-nya. 1, 2, 3, 4. Jadi 20 dibagi 5 hasilnya 4. Kemudian sekarang yang F. Yang F ada 18 dibagi 3 sama dengan 18 dikurang 3. 15 dikurang 3. 12 dikurang 3. 9 dikurang 3 lagi. 6 dikurang 3 lagi. 3 dikurang 3 lagi. 3 dikurang 3. 0. Kita hitung lagi 3-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 18 dibagi 3 sama dengan 6. Oke, teman-teman, kita lanjutkan lagi di huruf G. 25 dibagi 5 sama dengan 25 dikurang 5. 20 dikurang 5 lagi. 15 dikurang 5 lagi. 10 dikurang 5 lagi. 5 dikurang 5 lagi. Iya, 0. Nah, sekarang kita hitung lagi 5-nya. 1, 2, 3, 4, 5. 25 dibagi 5 sama dengan 5. Oke, sekarang yang H. Yang H. 36 dibagi 4 sama dengan 36 dikurang 4.
4 dikurang 4, 30. 2 dikurang 4, 20. 8 dikurang 4, 20. 4 dikurang lagi 4, 20. Dikurang lagi 4, 16. Dikurang lagi 4, 12. Dikurang lagi 4, apa? 8. Wah, nggak muat kita di bawah. Dikurang lagi 4, apa? 4. Dikurang lagi 4, baru hasilnya 0. Kita hitung angka 4-nya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 36 dibagi 4 sama dengan 9. Yang I. 45 dibagi 5 sama dengan 45. Kita kurangi angka 5 sama dengan 40. Kita kurangi lagi angka 5 sama dengan 35. Kita kurangi lagi angka 5. 30. Kita kurangi lagi angka 5. 25. Dikurangi lagi angka 5. 20. Dikurangi lagi angka 5. 20 dikurang 5. 15. Kemudian kita kurangin lagi 5. 10. Nah, kita kurangin lagi 5 nih, tidak muat. Kita tulis di bawah. 10 dikurangi 5 sama dengan 5. Nah, 5 dikurang 5 sama dengan 0. Nah, kita hitung angka 5-nya. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 45 dikurangi 5 sama dengan 9. Oke, ditulis ya. Sekarang yang terakhir, yang nomor atau yang huruf C. 28 dibagi 4 sama dengan 28 dikurangi 4. 24 dikurangi lagi 4. 20 dikurangi lagi 4. 16 dikurangi lagi 4. 12 dikurangi lagi 4. 8 dikurangi 4. 4 dikurangi 4. 0. Oke, kita hitung sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 28 dibagi 4 sama dengan 7. Oke. Nomor 2, lengkapi kolom pembagian berikut dengan bilangan yang sesuai. Perhatikan contoh berikut. Nah, yang A ini kita 6, ada misalkan 18 dibagi 6 sama dengan 3. 12 dibagi 6
sama dengan 2. 1 dikali 6 sama dengan 1. 4 dikali 6 sama dengan 4. Nah, yang B, di sini ada titik-titik yang masih kosong. Jadi kita isi ya. 32 dibagi 4 sama dengan 8. 20 dibagi 4 sama dengan 5. 12 dibagi 4 sama dengan 3. Kemudian 1 nih, kalau ada angka satunya di belakang berarti kita kalikan ya. 1 dikali 4 sama dengan 4. Nah, sama seperti yang C. Kalau angkanya ada di belakang berarti tinggal kita kalikan. 4 dikali 8 sama dengan 32. Nah, di sini ada angka 20 nih. Nah, 20 ini kayaknya sepertinya ada kesalahan. Kita ganti dengan angka 24. 24 ini dibagi 8 sama dengan 8. Kemudian titik-titik dibagi 5. Tinggal kita kalikan. 5 dikali 8 sama dengan 40. Terus 1 dikalikan 8 sama dengan 8. Nah, jadi semua ini adalah hasilnya 8, teman-teman. Kita lanjut yang D. 3 kali 10 sama dengan 30. 20 dibagi 10 sama dengan 2. Kemudian 1 dikalikan 10, 10. 4 dikalikan 10, 40. Sekarang yang E. 24 dibagi 12, 2. 3 dikali 12, 36. 12 dibagi 12, 1. 4 dibagi 4 dikali 12, 48. Nah, yang F, 2 dikali 15, 30. 45 dibagi 15, 3. 4 dikali 15, 60. 1 dikali 15, 15. Oke, next. Oke, di buku kalian itu ada berbagai macam aktivitas nih di kantin sekolah. Ada yang cuci tangan, ada yang makan dan minum, ada yang sedang membeli. Nah, yang pertama ada nama benda yaitu air. Ciri-cirinya benda cair memiliki warna jernih dan bening. Yang kedua ada meja, ciri-cirinya bentuk benda padat yang berbentuk persegi panjang. Kemudian ada kursi, merupakan wujud benda padat. Nah, terus ada pakaian, ciri-ciri benda padat yang terbuat dari kain. Kita lanjut, kelompokkan benda-benda yang kamu temukan pada gambar di atas. Yang benda padat tadi ada meja, kursi, tempat sabun, pakaian, sepatu. Ada lagi tadi piring, gelas, tempat air. Kemudian kalau benda cairnya, ini ada air, ada minuman. Tadi minumannya ada sirup atau es teh. Nah, oke teman-teman, paham tentang benda padat dan benda cair? Oke. Nah, alhamdulillahirobbil alamin. Pembelajaran tematik hari ini sudah selesai. Teman-teman tetap semangat belajarnya ya. Nah, see you. Besok kita berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.